Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pemirsa Oksigen dalam Tausiah Harian Ramadan bersama saya Aflata Gifari dan juga Syarifah kita pada episode kali ini yaitu Syarifah Raihana. Assalamualaikum Syarifah. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Syarifah? Alhamdulillah sehat. Kak Giva gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga kita. Nah, menarik nih Syarifah. Pada episode kali ini kita akan membicarakan mengenai dampak harta haram pada keluarga. Wah, ini menarik banget ya. Iya. Mungkin kadang kita juga nggak sadar nih kalau kita punya harta haram ya. Iya. Oke, langsung aja nih Syarifah Raihana mungkin bisa dikasih tahu ke teman-teman di rumah. Oke, siap. Terima kasih Kak Giva. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pemirsa Oksigen di rumah yang dimuliakan Allah, pengaruh harta haram bagi keluarga. Yang pertama, harta haram itu akan menutup yang halal. Halal itu kan hal-hal yang baik. Jadi kalau yang halalnya udah ketutup, maka banyak yang bakal keganggu. Ya, banyak yang bakal keganggu. Jadi kayak misalnya pikiran kita mulai keganggu, hati kita mulai keganggu. Kayak misalnya ibadah kita juga jadi keganggu, kita mau sholat jadi nggak khusyuk, apalagi ilmu mau masuk jadi susah, karena udah ketutup sama yang haram. Begitu juga sama anak kita, ketika anak kita mau menuntut ilmu, maka susah untuk menyerap ilmu, karena udah kehalang, karena udah ada hijab antara ilmu dengan orang yang memakan harta haram. Sebagaimana kata Imam Waqi', gurunya Imam Syafi'i berkata, al-ilmu nurun wa nurullahi la yunzalu ilal asi. Ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah itu nggak akan turun kepada orang-orang yang bermaksiat. Jadi kalau misalnya kita memakan harta haram, berarti kita bermaksiat, dan ilmu itu akan ketutup untuk masuk ke dalam pikiran dan hati kita. Nggak cuma itu, pengaruh harta haram bagi keluarga juga berpengaruh pada keharmonisan rumah tangga. Hubungan antara suami dan istri jadi rusak. Kemudian hubungan antara anak dengan orang tua juga jadi rusak. Salah satunya disebabkan karena kita memakan harta haram. Berbagai macam penyakit kronis, kemudian kita juga sering gelisah hatinya, banyak pikiran, itu juga bisa disebabkan dari harta yang haram. Rasulullah juga pernah ada riwayat Rasulullah pernah menceritakan bahwa ada seseorang yang udah lama berpergian, penampilannya sangat kumuh gitu ya. Rambutnya kusut dan juga berdebu. Kemudian dia mengangkat tangan ke langit sambil berkata, wahai Robku, wahai Robku. Kata Rasulullah, padahal orang itu makan makanan yang haram, minum minuman yang haram, pakaiannya dari yang haram. Kemudian juga dia dikenyangkan dari yang haram. Bagaimana mungkin doanya bisa dikabul? Jadi kalau kita memakan harta haram ataupun kita makan makanan haram, itu nauzubillah doa kita jadi nggak dikabul sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita harus menjauhkan diri kita dan juga keluarga kita dari harta haram, karena dampaknya begitu sangat besar bagi kehidupan kita. Dampak jangka lamanya juga bisa besar, karena misalnya kita jadi ada penyakit, nauzubillah penyakit kronis, mungkin kita nggak nyadar kalau saat ini kita lagi memakan harta haram. Tapi bisa jadi dampaknya pada jangka yang lama, bisa jadi 5 tahun, 10 tahun kita punya penyakit kronis. Itu bisa jadi disebabkan dari harta yang haram. Nauzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Oke, kan. luar biasa. Terima kasih Syarifah. Aku jadi sampai mikir nih kayak, aduh mungkinkah dulu gitu. Kita nggak ngeh bisa jadi ya. Kita nggak nyadar kalau ternyata itu haram yang kita dapetin. Nah, Syarifah Raihana, setelah ini kita akan membahas banyak pertanyaan dari pemirsa Oksigen di rumah. Tapi jangan kemana-mana pemirsa Oksigen di rumah, kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah, kembali lagi dalam Tausiah Harian Ramadan bersama saya Aflata Gifari dan juga narasumber kita pada kali ini Syarifah Raihana. Oke, Syarifah sudah siap ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pemirsa Oksigen nih di rumah? Insya Allah.
Oke, mungkin saking bingungnya nih pemirsa Oksigen di rumah, pertanyaannya banyak banget yang masuk nih. Tadi aku udah kasih tahu sama tim. Jadi salah satunya nih pertanyaannya, apa yang bahaya dari harta haram pada keturunan kita nih, Syarifah? Bahaya harta haram pada keturunan kita. Harta haram itu sejatinya akan menutupi telinga, mata, dan hati kita dari cahaya kebenaran dan juga keberkahan. Harta haram itu akan menutup diri kita dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga harta haram itu sangat berbahaya ya, apalagi buat anak-anak kita. Itu bisa menutupi berbagai kebaikan yang udah ditanam sama orang tua kepada anak-anaknya. Kayak misalnya anak tuh jadi durhaka sama orang tua, anak jadi malas sholat. Bisa jadi itu disebabkan dari harta yang kita dapatkan itu dengan cara yang haram begitu. Kayak gitu. Dan kalau misalnya kita nggak sadar nih Syarifah, kalau misalnya kita telah memakan harta yang haram gitu, semisal nih nauzubillah min dzalik, ada sebuah keluarga, terus ayahnya nih dia berbuat segala sesuatu yang haram sehingga menghasilkan harta yang haram juga, terus anak-anaknya nggak tahu, makanlah mereka. Itu gimana tuh? Ya berarti itu jadi bahan evaluasi bagi orang tuanya. Kalau orang tuanya itu sayang sama anaknya, berarti kan dia perhatiin anak-anaknya bahwa anaknya punya perilaku begini, punya perilaku begitu. Dan dia evaluasi kepada dirinya, apakah yang dia dapatkan selama ini tuh dari yang haram atau dari yang halal. Bisa jadi itu salah satu penyebabnya pada anak-anak kita. Oke Syarifah, berarti harus dikoreksi lagi ya dari para orang tuanya. Banyak evaluasi. Seperti itu. Oke, dan apakah secara real atau fisik harta haram mampu mempengaruhi kesehatan pada tubuh kita nih, Syarifah? Baik, kalau kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, harta haram tuh dibagi menjadi dua. Yang pertama itu haram karena zatnya, jadi seperti babi dan khamar itu dari zatnya, itu mungkin itu bisa menyebabkan penyakit kepada tubuh kita. Jadi itu mempengaruhi kesehatan kita secara langsung gitu ya. Tapi kalau yang kedua itu harta haram yang karena didapatkan dari sumber yang haram. Kayak misalnya kita mencuri, menipu, riba dan lain sebagainya. Nah itu mungkin nggak secara langsung berpengaruh pada kesehatan tubuh kita, tapi itu bisa menjadi salah satu penyebab datangnya penyakit kepada tubuh kita. Kayak misalnya kita nggak ngeh gitu, kita nggak nyadar kalau misalnya ternyata 5 tahun, 10 tahun kita punya penyakit. Nah itu bisa jadi disebabkan karena harta haram. Iya. Oke, jadi memang kita harus mengkoreksi lagi ya, balik lagi banyak evaluasi diri. Oke, selanjutnya nih dari pemirsa Oksigen di rumah, bagaimana caranya kita mampu untuk menghindari nih Syarifah harta-harta dari sumber yang haram? Cara menghindari diri dari sumber yang haram, yaitu dengan kita tahu sumber-sumber yang haram itu dari mana aja. Gitu. Nah, alhamdulillahnya kita di Indonesia ini punya fatwa MUI yang mana memberikan memberikan informasi terkait produk-produk mana yang haram, produk-produk mana yang halal, sistem keuangan yang halal dan sistem keuangan yang haram. Maka kita dukung itu. Kita gunakan produk-produk yang halal, kita gunakan sistem-sistem keuangan yang syariah supaya kita bisa menghindari harta haram itu sendiri ataupun makanan haram. Dan juga kita tahu sumber-sumber yang haram itu seperti apa. Dan juga dengan menuntut ilmu kita jadi tahu kalau cara kita bekerja begini itu haram, cara bekerja begini kita itu halal, begitu kurang lebih kayak gitu. Oke Syarifah, selanjutnya lagi nih ada pertanyaan lagi. Cara membersihkan diri kan tadi kan sudah bagaimana cara menghindari ya dari sumber yang haram. Tapi kalau misalnya cara membersihkan diri kita dari harta-harta yang haram itu bagaimana? Cara membersihkan diri dan keluarga dari harta haram yang pastinya yaitu dengan taubat, dengan sebenar-benarnya taubatan nasuha. Kemudian juga kita dengan caranya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa nikmat yang Allah kasih kepada kita dan juga keluarga kita. Nah, kemudian kalau kita udah terlanjur makan dari harta haram atau makan makanan yang haram, ya taubat.
Yaitu dengan kalau misalnya harta itu yang kita dapetin itu terdapat hak orang lain, maka kita balikin. Misalnya kita nyuri atau kita nipu, kita balikin harta tersebut, barang tersebut. Kemudian kita minta maaf sama orang itu. Pertama kita taubat sama Allah, minta maaf sama Allah. Kemudian kita balikin, kita minta maaf sama orang itu. Kalau misalnya kita nggak bisa ngebalikin hartanya, kita mohon maaf, kita mohon kehalalannya, minta keredoannya kalau kita nggak bisa balikin barangnya. Nah kemudian kalau ternyata harta haram itu adalah bukan milik hak seseorang, kayak misalnya riba, itu kan kita nggak tahu dari mana aja kan. Nah itu caranya dengan kita menyedekahkan hasil harta haram tersebut supaya untuk kemaslahatan jadi bisa ya umat. Syarifah kalau untuk disedekahkan kembali. Nah kalau ternyata harta haram itu udah habis, kayak dari hasil ribanya itu udah habis, ya kita cukup bertobat aja sama Allah. Tapi jangan kita jadikan oh ya udah nggak apa-apa riba, nanti bisa kok disedekahin uangnya. Jangan dijadikan asal kayak gitu. Tidak bisa seperti itu. Iya, tetap aja nggak boleh, tetap aja riba itu haram. Oke, ada pertanyaan terakhir nih Syarifah. Ada ungkapan bahwa nantinya ada masa manusia tidak akan terhindar dari riba. Itu apakah pada masa saat ini atau mungkin nanti ada lagi, dan bagaimana kita harus menanggapinya? Oke, wallahu a'lam. Tapi kalau kita lihat dari kondisi saat ini, emang sistem keuangan syariah itu udah kalah bersaing sama sistem keuangan konvensional yang nggak bisa dijauhkan dari riba. Nah, tapi kalau kita lihat dari hadisnya Rasulullah SAW, kata beliau akan datang suatu zaman di mana manusia itu tidak lagi peduli dari mana mereka mendapatkan rezeki, apakah itu dari harta yang halal atau yang haram. Nah, kalau kita lihat dari hadis ini, bahwa sebenarnya bukan berarti kita nggak bisa menghindar dari harta haram, tapi kitanya yang mau menghindar dari harta haram atau enggak. Berarti sebenarnya kita masih bisa menghindar, tapi memang zaman itu akan ada ya datang. Banyak riba di mana-mana. Rasulullah, Oke, Syarifah. Terima kasih Syarifah Raihana setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman Oksigen di rumah. Sama-sama Kak Giva. Pada episode kali ini berarti once again aku tegaskan bahwa kalau misalnya kita memiliki harta haram itu lebih baik cepat-cepat dibersihkan ya. Betul, supaya bisa membersihkan diri kita dan juga keluarga. Betul. Dari segala macam penyakit, dari segala macam musibah. Masya Allah. Seperti itu ya pemirsa Oksigen. Dan sudah mendekati jam berbuka puasa juga. Alhamdulillah ya, kita harus berbuka dulu ya Syarifah ya. Sampai jumpa lagi pemirsa Oksigen di Tausiah Harian Ramadan pada episode selanjutnya di jam yang sama dan di setiap harinya. Saya Aflatah Ghifari dan juga Syarifah Raihana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.